Halo Sobat Pensiunan dan keluarga besar AISN di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di Info Pensiunan AISN Channel. Ada banyak informasi besar yang sedang menjadi perhatian publik, mulai dari kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, pendidikan, pangan, kesejahteraan masyarakat, sampai berbagai langkah negara yang tentunya juga penting untuk terus dipantau oleh para pensiunan PNS, TNI, dan Polri. Namun perlu dicatat sejak awal, dalam materi pidato yang kita bahas kali ini tidak disebutkan tanggal khusus pencairan rapel gaji pensiunan Taspen. Jadi jangan sampai salah tangkap ya. Kita akan fokus pada isi pidato dan kebijakan yang benar-benar disampaikan, tanpa menambahkan informasi pencairan yang tidak terdapat dalam sumber. Dalam pidatonya, Presiden membuka dengan mengingat kembali perjalanan pemerintahannya. Ia mengatakan bahwa sudah 21 bulan sejak sumpah jabatan diucapkan, atau tepatnya sekitar 663 hari. Dalam periode tersebut, pemerintah mengaku telah mengambil dan menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan negara. Presiden tidak mengatakan seluruh masalah bangsa sudah selesai. Ia juga tidak mengklaim semua janji sudah terpenuhi. Namun menurutnya, dalam waktu kurang dari 2 tahun, pemerintah mulai menunjukkan bahwa persoalan yang selama puluhan tahun dianggap terlalu rumit, tetap bisa ditangani apabila keputusan berani diambil, pekerjaan dilakukan secara serius, dan seluruh unsur negara bergerak bersama. Kalau dihitung dari angka yang disampaikan, rata-rata pemerintah mengambil sekitar 1 kebijakan transformatif setiap 5 hari. Presiden bahkan menggambarkan betapa kerasnya para menteri dan jajaran pemerintah bekerja, ada yang sampai masuk rumah sakit, mengalami kelelahan, bahkan harus menjalani operasi. Ia sempat mengatakan akan memberikan lebih banyak waktu istirahat kepada para pembantunya pada sisa masa jabatan. Tetapi, katanya sambil bercanda, mereka menjawab, janji tinggal janji. Menurut Presiden, kalender kerja pemerintah seolah tidak mengenal hari merah. Amanah dari rakyat dianggap sebagai sebuah kehormatan, sehingga pemerintah merasa wajib bekerja sekuat tenaga untuk kepentingan masyarakat dan bangsa. Salah satu pencapaian yang paling banyak disoroti adalah swasembada pangan. Target yang awalnya direncanakan tercapai dalam 4 tahun disebut berhasil dicapai jauh lebih cepat, yakni sekitar 1 tahun. Hal tersebut dianggap penting karena dunia sedang menghadapi kekhawatiran terhadap krisis pangan, perubahan cuaca, serta ancaman El Nino. Pemerintah menyatakan bahwa kondisi pangan Indonesia relatif aman dan negara sedang mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan iklim. Dalam sektor pertanian, pemerintah mengaku telah menghapus 145 aturan terkait penyaluran pupuk. Harga pupuk disebut berhasil diturunkan sekitar 20%, sesuatu yang diklaim sebagai pertama kalinya terjadi dalam sejarah Indonesia. Yang menarik, bukan hanya harga yang turun, pemerintah juga menyebut ketersediaan pupuk untuk masyarakat bertambah. Akibatnya, petani dinilai menjadi lebih mudah memperoleh pupuk, produksi pertanian meningkat, dan target swasembada pangan bisa dicapai lebih cepat. Di sisi lain, PT Pupuk Indonesia disebut justru mencatat peningkatan keuntungan hingga 252,8%. Jadi, menurut penjelasan pemerintah, harga pupuk turun, volumenya meningkat, tetapi keuntungan perusahaan BUMN tersebut tetap melonjak. Presiden menyebut keberhasilan itu sebagai hasil kerja tim, mulai dari Menteri Pertanian, Penyuluh Pertanian, berbagai kementerian, pemerintah daerah, hingga dukungan TNI dan Polri. Tahun ini pemerintah menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pada 8 komoditas pangan, antara lain beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Sementara untuk daging, pemerintah mengakui Indonesia masih belum swasembada. Targetnya, kondisi tersebut diharapkan bisa tercapai dalam sekitar 5-6 tahun ke depan. Tidak berhenti di pangan, pemerintah juga menyinggung sektor energi. Program swasembada energi disebut mulai diwujudkan melalui produksi bahan bakar diesel B50 berbasis kelapa sawit. Pemerintah menyatakan bahwa mulai 1 Juli 2026, Indonesia tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Langkah tersebut diklaim mampu menghemat devisa sekitar 70 triliun rupiah atau disebut setara kurang lebih 9,5 miliar dolar Amerika Serikat. Presiden kemudian menyinggung berbagai janji lain seperti program makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi.
Menurutnya, program-program tersebut tidak lagi sekadar berada di atas kertas, melainkan telah mulai berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan sebagian masyarakat. Tetapi pemerintah menegaskan, pencapaian itu bukan alasan untuk cepat merasa puas. Presiden mengatakan bahwa kemerdekaan bukan hanya sesuatu yang diproklamasikan, melainkan sesuatu yang harus benar-benar dirasakan rakyat melalui kehidupan yang lebih baik. Ia kemudian mengingatkan bahwa 81 tahun sebelumnya, para pendiri bangsa mewariskan sebuah negara dengan cita-cita besar. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, di mana kekayaan negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan bukan hanya dinikmati segelintir orang. Menurut Presiden, mandat rakyat bukanlah untuk memberikan alasan mengapa sebuah masalah sulit diselesaikan. Mandat tersebut justru diberikan agar pemerintah mencari jalan keluar. Karena itu, pemerintah memilih mengambil keputusan sulit sekarang daripada mewariskan persoalan yang lebih rumit kepada generasi berikutnya. Presiden juga menegaskan pembangunan Indonesia bukan pekerjaan satu orang atau pemerintah pusat saja. Republik dibangun melalui kerjasama lembaga negara, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat. Dalam bidang kelembagaan, MPR RI disebut terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan dengan memperkuat literasi konstitusi serta menjaga nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Presiden mengatakan demokrasi tidak boleh hanya berhenti pada proses pemilihan. Demokrasi juga harus memenuhi hak dasar masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Sampai Juli 2026, DPR RI bersama pemerintah disebut telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 mengenai perlindungan pekerja rumah tangga, yang dipandang sebagai bentuk pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki martabat dan setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan. Sementara itu, DPD RI disebut telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama Bappenas dan kementerian terkait sebagai masukan untuk rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang disebut telah memasuki pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Di bidang hukum, Mahkamah Agung sepanjang 2025 disebut menangani 38.148 perkara dan memutus 37.973 perkara dengan tingkat produktivitas sekitar 99,54%. Sebanyak 96,74% perkara disebut dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Pemerintah menyebutnya sebagai pencapaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Presiden menegaskan bahwa keadilan yang terlambat pada akhirnya dapat menjadi bentuk ketidakadilan yang berkepanjangan. Mahkamah Konstitusi juga dibahas. Sepanjang periode yang disampaikan, MK menangani berbagai perkara dan permohonan, termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sampai 23 Juli 2026, disebutkan 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sekitar 84,51% permohonan ke MK juga dikatakan telah diajukan secara daring. Artinya, masyarakat dari Aceh sampai Papua tidak selalu harus datang langsung ke Jakarta. Sementara itu, BPK menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan uang negara. Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sepanjang 2025 disebut menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah. Kepercayaan internasional kepada auditor Indonesia juga diklaim meningkat melalui keterlibatan BPKA dalam Organisasi Audit Internasional dan United Nations Board of Auditors untuk periode 2026 sampai 2032. Kemudian ada Komisi Yudisial. Dari Januari sampai Juni 2026, lembaga tersebut disebut menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial juga dikatakan mengusulkan sanksi terhadap 121 hakim yang dianggap melanggar kode etik, termasuk 14 sanksi sedang dan 17 sanksi berat. Di saat yang sama, pemerintah mengklaim terus meningkatkan kesejahteraan hakim. Untuk hakim paling junior, penghasilannya disebut meningkat hingga 280%
kenaikan yang dinilai sebagai salah satu yang tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Presiden mengatakan penghasilan hakim junior Indonesia kini berada di atas rata-rata ASEAN. Bahkan, menurut laporan yang diterimanya, penghasilan Ketua Mahkamah Agung RI disebut telah lebih tinggi dibandingkan penghasilan Ketua Mahkamah Agung Singapura. Selanjutnya, perhatian besar diberikan pada pendidikan. Pemerintah mengatakan program makanan bergizi saja tidak cukup. Anak-anak Indonesia juga harus mendapatkan pendidikan yang layak. Karena itu, program renovasi sekolah disebut dilakukan dalam skala besar. Sampai tahun yang dibahas, pemerintah menyatakan telah memperbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun sebelumnya sekitar 17.000 sekolah diperbaiki, kemudian jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 71.000. Pemerintah menargetkan renovasi terus diperluas sehingga pada 2029 seluruh SD, SMPE, SMA, SMK, termasuk sekolah di pesantren, dapat memperoleh perbaikan yang dibutuhkan. Bahkan sekolah di wilayah terluar seperti Pulau Miangas sudah mulai diperbaiki. Puskesmas di wilayah tersebut juga direncanakan mendapat perhatian. Pemerintah mengatakan kini terdapat satuan tugas khusus yang menangani pulau-pulau terluar dan terpencil, dari Sabang sampai Merauke. Selain infrastruktur, pemerintah juga membagikan layar pintar interaktif atau interactive flat panel ke sekolah-sekolah. Tahun sebelumnya, 1 layar diberikan kepada setiap sekolah. Target berikutnya adalah menambah 3 layar lagi sehingga masing-masing sekolah memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi teknologi tersebut. Guru dan siswa nantinya bisa mengakses kurikulum serta konten pendidikan dari berbagai bidang, mengulang pelajaran apabila belum memahami materi, bahkan mengakses program dari rumah. Pemerintah juga merencanakan pembangunan studio terpusat yang menghadirkan guru-guru terbaik untuk memberikan pembelajaran jarak jauh kepada ribuan sekolah. Salah satu fokusnya adalah penguasaan bahasa asing sejak SD kelas 1. Bahasa yang disebut antara lain Inggris, Mandarin, Arab, Jepang, Korea, Spanyol, Prancis, bahkan Rusia, karena dinilai penting dalam sains dan teknologi. Alasannya sederhana, banyak negara kini membutuhkan tenaga kerja, termasuk di sektor pariwisata, rumah sakit, keperawatan, dan caregiver. Tenaga kerja Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan, sehingga kemampuan bahasa asing diharapkan membuat mereka semakin kompetitif di pasar kerja internasional. Pemerintah kemudian menyoroti program sekolah rakyat, yaitu sekolah berasrama untuk anak-anak dari keluarga paling tidak mampu. Fasilitasnya meliputi ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Tujuannya adalah memutus rantai kemiskinan. Pemerintah menyebut sudah terdapat puluhan sekolah permanen serta 182 sekolah rakyat rintisan dengan target ke depan setiap kabupaten memiliki 1 sekolah rakyat. Salah satu siswa yang diperkenalkan adalah Muhammad Rizky Pratama, usia 12 tahun. Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kg ikan untuk dijual. Ia pernah putus sekolah dan ketika masuk sekolah rakyat kemampuan membaca serta berhitungnya masih terbatas. Sekarang ia kembali mendapat kesempatan belajar. Presiden menyebut tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Ada pula Citra Nur Ramadhani dari Pangkajene, Sulawesi Selatan. Saat kelas 4 SD, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah meninggal dunia dan ibunya merupakan penyandang disabilitas. Melalui sekolah rakyat, Citra kembali memperoleh kesempatan pendidikan dan bahkan berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Dalam pidato tersebut, terdapat pula candaan ketika Presiden bertanya usia Citra yang masih 10 tahun dan mengatakan ia baru boleh berpacaran 10 tahun lagi setelah mendapatkan sabuk hitam karate. Selain itu, disebutkan 7 siswa sekolah rakyat di Makassar memenangkan ajang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 pada bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Ada pula Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yang terpilih menjadi anggota Paskibraka Nasional. Semua cerita itu digunakan untuk menegaskan bahwa anak-anak dari keluarga tidak mampu tetap dapat meraih prestasi apabila diberikan kesempatan, fasilitas, dan bimbingan. Pemerintah juga menjalankan program bagi anak-anak dengan kemampuan akademik khusus melalui pembangunan SMA Unggul Garuda. 4 lokasi yang disebut adalah Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan,
dan satu lokasi lainnya yang disebut dalam pidato, ditambah program sekolah transformasi. Presiden kemudian mengoreksi angka yang sebelumnya disebut lebih dari 20, jumlah sekolah unggul Garuda Transformasi ternyata sudah mencapai 42 sekolah di 15 provinsi, terdiri dari 12 sekolah pada 2025 dan tambahan 30 sekolah pada 2026. Sekolah tersebut menggunakan kurikulum internasional, International Baccalaureate atau IBE, sehingga siswa dipersiapkan untuk bersaing masuk universitas terbaik dunia. Melalui Kementerian Pertahanan, pemerintah juga menyebut keberadaan SMA Taruna Nusantara baru di beberapa daerah seperti Cimahi, Malang, Pagar Alam, IKN, dan Minahasa. Selain sekolah yang sudah lebih dahulu berada di Magelang, kepolisian juga disebut telah membangun satu kampus SMA Taruna Bayangkara. Presiden menggambarkan hal tersebut sebagai bentuk kompetisi positif antara TNI dan Polri untuk menghasilkan prestasi yang lebih baik. Dalam program beasiswa, jumlah mahasiswa S1 yang dikirim ke kampus terbaik dunia melalui beasiswa Garuda disebut mencapai 416 mahasiswa pada 2025 dan 515 mahasiswa pada 2026. Di dalam negeri, 7 perguruan tinggi negeri Indonesia disebut berhasil masuk kelompok 500 universitas terbaik dunia. Universitas Indonesia berada di peringkat 191, UGM, ITB, dan Universitas Airlangga disebut berada dalam kelompok 300 besar, sedangkan IPB, Universitas Padjadjaran, dan ITS masuk kelompok 500 besar. Pemerintah menegaskan peringkat tersebut masih harus terus diperbaiki. Menutup pidatonya, Presiden kembali mengingatkan bahwa Republik ini bukan didirikan sekadar agar negara tetap ada. Republik dibentuk supaya rakyat tidak pernah merasa sendirian dan bisa merasakan bahwa pemerintah hadir di samping mereka. Tugas negara bukan hanya menjaga Indonesia tetap berdiri, tetapi memastikan Republik mampu membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pesan terakhir yang sangat ditekankan adalah persatuan. Indonesia memang terdiri dari banyak perbedaan, tetapi semuanya dipersatukan oleh kecintaan kepada merah putih. Presiden kemudian mengucapkan selamat atas Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, memohon perlindungan Tuhan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi masa-masa sulit, serta mengajak masyarakat menghadapi masa depan dengan optimisme, kegembiraan, dan keberanian. Pidato ditutup dengan pekikan Merdeka, 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 Merdeka. Kemudian dilanjutkan dengan salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Shanti Shanti Om. Namo Buddhaya. Presiden menyebut waktu saat itu menunjukkan sekitar pukul 12:15, lalu mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang hadir. Nah, Sobat Pensiunan, itulah rangkaian besar isi pidato yang membahas kebijakan pemerintah, pangan, energi, penegakan hukum, pendidikan, kesejahteraan anak, hingga masa depan sumber daya manusia Indonesia. Khusus untuk teman-teman pensiunan PNS, TNI, dan Polri yang sedang menunggu informasi mengenai rapel gaji atau pembayaran melalui Taspen, tetap hati-hati dengan judul atau informasi yang beredar. Materi pidato ini sendiri tidak menyebut jadwal khusus pencairan rapel Taspen. Jadi pastikan setiap kabar mengenai tanggal pembayaran nantinya dicek melalui informasi resmi dari pemerintah maupun PT Taspen. Kalau ada perkembangan resmi mengenai gaji pensiunan, rapel, tunjangan, atau jadwal pembayaran, informasi itulah yang harus kita jadikan pegangan. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan sampai selesai. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus ikuti informasi yang benar-benar penting bagi keluarga besar pensiunan Indonesia.